Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, tentu dalam melaksanakan amanat rakyat, Presiden tidak mungkin bekerja sendirian. Beliau menyusun para pembantu yang disebut menteri. Tentu saja pembantu Presiden beda sama pembantu rumah tangga. Ya, walaupun pembantu tapi beda. Saudara-saudara, ada potret Baginda Rasul di awal perjuangannya didampingi 5 orang utama yang merupakan 5 figur sosial di masyarakat. Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kira-kira Menko Kesra. Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kira-kira Menhankam. Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha. Kira-kira Menko Ekuin. Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Menpora kali ini. Terus satu lagi, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman, menteri urusan peranan perempuan. Tapi yang saya maksud adalah membangun kebersamaan lewat profesionalismenya masing-masing. Bahwa menyusun kabinet hak prerogatif presiden, iya. Tapi itu bukan bungkus untuk all the president men. Kalau nggak pernah berkeringat, tunggu dulu dah. Walaupun etika politik memang begitu, tapi etika moral kan tidak seperti itu. Bu, begini, penyakit demokrasi, penyakit turunan nih, adalah demokrasi hanya bicara kuantitatif, tidak pernah bicara kualitatif. Demokrasi hanya bicara kuantitas, setengah tambah satu menang. Mau rombongan preman menang. Nah, Islam mengajarkan fa iza ikhtalaftum fa alaikum bis sawadil a'zam ma'al haqqi wa ahli. Kalau kamu beda pendapat, ikuti golongan terbesar yang benar dan ahlinya. Coba ini, bukan cuma besarnya saja, benar dan ahlinya. Sekarang saya kasih contoh. 15 insinyur berbeda pendapat dengan 3 orang kiai tentang konstruksi jembatan. Diselesaikan secara demokrasi. Menang 15 kiai. Voting. Tapi bagaimana nasib jembatan? Ya kata kiai, jembatan supaya kuat Yasin 16 kali. Nah, itu sebabnya dari awal Rasulullah mengajarkan, kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Jangankan jadi menteri, Pak, jadi mubalik saja, ceramah saja, kalau bukan ahlinya capek ngedengerinnya. Ya, pegel lah, baru 5 menit udah lama amat sih. Terjadi pelecehan kalau tidak pendangkalan. Apalagi menteri, insinyur disuruh ngurusin ekonomi, habis ngurusin tambang suruh ngurusin keamanan. Ya ribet urusan, ribet. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini kan sekarang the right man on the right job, the right man on the right place. Tapi lagi-lagi itu hak prerogatif. Itu hak prerogatif. Kita harapkan kekurangan-kekurangan itu ditutupi dengan saling kerjasama yang baik. Itu kuncinya di situ, Q-nya di situ. Ini kan dulu nih saya bilang, kita bangsa Indonesia kayak 5 jari nih Pak. Ini 5 jari asal kompak, apaan aja kepegang. Tapi kalau mencar mau megang apa?
Jempol penting bener, tapi kalau sendirian mau begini melulu. Ayo kita ini ilmu utak-atik lagi nih. Ini namanya apa nih? Ini umaro nih, pemerintah nih. Kerjaan apa aja kalau udah diginiin sama pemerintah lumayan. Diginiin udah nyungsep, jangan dah. Apaan aja kalau udah cap jempol sah, legal. Legalitas tuh di sini. Orang punya pemerintah tuh untung. Apa pernah bayangin? Umpama nih Pak SBY karena kebangetan pusing pidato. Saudara-saudara seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke mulai malam ini tepat jam 000 pemerintah bubar. Bayangin kayak apa kita hidup? Kayak hukum rimba. Yang kaya makan yang miskin, yang kuat nindas yang lemah. Rumah saudara dirampok, lapor ke polisi. Kata polisi, maaf mas, polisi baru bubar. Hak asasi diinjak-injak, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Masih ada pemerintah yang kuat suka menekan yang lemah. Apalagi kalau nggak ada pemerintah. Maka siapkan anak-anak kita biar pada jadi jempol. Tom jadi lurah, nak jadi camat, nak jadi wali kota, nak jadi gubernur, nak jadi menteri. Siapkan anak-anak kita jadi jempol. Bu, siapin anak-anak kita. Harus lebih baik dari kita. Ini kadang-kadang kita nih, datang jangan tinggi-tinggi sekolah. Ngapa mak? Bapak lu kagak sekolah, hidup noh. Kalau timbang hidup doang mah pun jamu monyet juga hidup.